Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita awali pembelajaran kali ini dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan KM untuk memimpin. Sebelum kita memulai pembelajaran, langkah baiknya kita berdoa dulu. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Nah, selanjutnya kita laksanakan tadarus. Sebelum kita lanjut ke materi, kita baca dulu surah yang ada pada juz 30, yaitu surah Al-Insyirah. Silakan Zaila untuk memimpin tadarus ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Wa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Nah, alhamdulillah dengan membaca surah Al-Insyirah ini diharapkan kita semua dapat melaksanakan proses pembelajaran ini dengan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala serta ilmu yang dipelajari bermanfaat. Untuk membangkitkan semangat belajar kita baca dulu caranya. Belajar KI Al-Islam agamaku, Muhammad nabiku, Al-Quran pedomanku. Allahu Akbar. Nah, selanjutnya kita cek kehadiran dan kerapihan pakaiannya. Itu asli tolong dirapikan ya gedungnya. Nah, terus ada yang tidak hadir? Oh, sepertinya hadir semua ya. Semoga kita semua selalu kompak dalam menuntut ilmu sesuai dengan tema yang sekarang, yaitu berpikir kritis dan pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, selanjutnya untuk mengetes kemampuan awal kita, silahkan di scan barcode yang ada di depan ini sebagai bentuk tes awal atau tes formatif. Ya, silakan dipersiapkan handphonenya, scan
kode dan kerjakan soalnya. Terima kasih kalian telah melaksanakan tes kompetensi awal dengan nilai yang bagus. Nah, itu berarti tandanya kalian siap untuk mengikuti pembelajaran kali ini. Nah, untuk tujuan pembelajarannya, kali ini yaitu memahami makna tentang berpikir kritis dan pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang nanti akan dijabarkan dalam infografis. Nah, untuk selanjutnya peserta didik mampu memahami dan membaca serta menghafalkan Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai dengan 191 dan Quran Surah Al-Imran dan Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 tentang berpikir kritis dan semangat mencari ilmu. Nah, terus selanjutnya melalui model pembelajaran problem-based learning ini diharapkan peserta didik mampu menganalisis Quran Surah Al-Imran ayat 190 dan 191 serta Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 dan juga hadis tentang berpikir kritis dan pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Melalui pembelajaran ini diharapkan siswa mampu mengimplementasikan Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 dan Surah Ar-Rahman ayat 33 tentang berpikir kritis dan pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi dalam kehidupan sehari-hari, gitu ya. Nah, untuk selanjutnya kita baca dulu Quran Surah. Ya, silakan amati tayangan video ini terkait tentang penjabaran Quran Surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 dan Quran Surah Ar-Rahman ayat 33 tentang apa? Yaitu tentang berpikir kritis dan punya ilmu pengetahuan. Ya, silakan diperhatikan ya. Assalamualaikum. Hai Aida, sedang apa kamu di sini? Waalaikumsalam Hai Ibu. Coba lihatlah ciptaan yang diberikan Allah berupa pantai di sore hari ini. Bukankah ini sangat indah? Kamu sendiri sedang apa? Aku sedang menunggu pergantian siang menuju malam yang merupakan tanda kekuasaan Allah yang ada pada surah Al-Imran ayat 190 sampai 191. في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Benar. Bukankah dalam ayat tersebut sudah disebutkan untuk kita memikirkan tentang ciptaan langit dan bumi? Sudah seharusnya kita sebagai hamba mengakui ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala sambil memikirkannya. Iya, dengan berpikir kita juga sudah menggunakan akal kita yang dianugerahkan oleh Allah kepada kita. Dan dengan berpikir, kita juga mendapatkan ilmu pengetahuan yang baru dan mencapai teknologi seperti dalam surah Ar-Rahman ayat 33. يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذوا إلا بسلطان. Oke, tadi telah kita simak bersama yaitu terkait infografis yang berkaitan dengan berpikir kritis dan ilmu pengetahuan. Oke, kalau katanya nih, kira-kira apa itu berpikir kritis dalam Quran Surah Al-Imran ayat 190? Iya, jadi silakan. Pergantian malam dan siang. Ya, pergantian malam dan siang. Nah, di situ ada kata ulil albab. Oke. Nah, di ayat berikutnya kira-kira apa itu ulil albab?
diskusikan. Nah, sebelum kita berdiskusi, coba kita baca dulu Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 191. Coba silahkan Rizka untuk memimpin tadarus ini. Siang dan malam, yaitu la ayatil liulil albab, yaitu untuk orang-orang yang berpikir. Alladzina yadhkurunallaha, yaitu yang berzikir, ia mau qu'udan, baik dalam keadaan berdiri, berduduk ataupun di mana saja, wa yatafakkaruna fi khalqi, dan berpikirlah tentang penciptaan yang ada di langit dan di bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batila, semoga kita dijauhkan dari orang-orang yang batil dan terhindar dari azab neraka, gitu ya. Nah, untuk selanjutnya kita berdiskusi kelompok sesuai dengan yang sudah ditentukan. Nah, untuk selanjutnya kita akan berdiskusi sesuai dengan kelompok yang telah ditentukan, dan Bapak akan membagikan LKPD-nya. Silakan nanti dikerjakan bersama kelompoknya. Ini untuk kelompok pertama, untuk kelompok kedua, dan ini untuk kelompok ketiga. Silakan dikerjakan dan diskusikan bersama rekan. Link pengumpulan LKPD. Nah, silakan untuk presentasi dari kelompok 1 dulu, yaitu terkait dengan makna berpikir kritis dan pentingnya ilmu pengetahuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi tentang berpikir kritis dan juga pentingnya pengetahuan dan teknologi. Berdasarkan surah Al-Imran ayat 190 dan 191, juga Quran surah Al-Rahman ayat 33
presentasikan hasil diskusinya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit saya jelaskan bagaimana penerapan surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 dan surah Ar-Rahman ayat 33 dalam kehidupan sehari-hari. Bila ada yang ingin bertanya, silakan. Perkenalkan, saya Oke Kasari dari kelompok 2 ingin bertanya, bagaimana cara mengatasi problematika yang ada? Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Beri kami waktu sedikit untuk Susi sekaligus menjawab pertanyaan dari Asela. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Jadi jawaban pertanyaan tersebut adalah dengan berusaha memahami Al-Quran dan hadis dengan baik dan benar. Itu jawaban dari pertanyaan dari kelompok 2. Kami cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi diskusi sudah dipaparkan semuanya. Kita lanjutkan. Mengucapkan terima kasih kepada kalian yang telah mempresentasikan hasil diskusinya, dan untuk refleksinya mungkin yang perlu kalian tingkatkan adalah satu, mungkin dari segi kekompakan itu silakan pertahankan. Terus yang kedua terkait dengan referensi, yang tidak hanya ada di buku paket saja, masih banyak referensi yang lain ya, apalagi sekarang dengan teknologi yang semakin canggih itu akibat daripada ilmu pengetahuan. Ya, untuk selanjutnya silakan nanti di pekan-pekan berikutnya ketika ada presentasi, nanti silakan ditingkatkan lagi dalam mencari sumber-sumber referensi. Supaya apa? Supaya ilmu kita itu terus berkembang, gitu ya, dapat dipahami. Ya, itu refleksi untuk presentasi. Nah, terkait dengan apa yang telah kalian presentasikan, mulai dari makna berpikir kritis dan ilmu pengetahuan dan teknologi, terus dalil-dalil yang berkaitan dengan berpikir kritis dan pentingnya ilmu pengetahuan dan teknologi, serta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, bahwa berpikir kritis itu memang perlu, ya, karena sebelum kita bertindak itu kita pikirkan terlebih dahulu, apalagi yang sifatnya nanti dikhawatirkan fatal akibatnya, apalagi yang terkait dengan Quran surah Al-Imran itu, ya, bahwa kita berpikir kritis tentang apa yang ada di langit dan di bumi itu supaya apa? Supaya menjadi insan ulul albab. Yaitu bagaimana cara supaya kita masuk ke dalam insan ulul albab itu adalah dengan cara kita selalu berzikir, ya, selalu berzikir setelah kita melaksanakan sholat, setelah melakukan sholat fardu ataupun sholat sunnah, apalagi kalau sholat sunnahnya di sepertiga malam, itu sangat dianjurkan sekali. Kenapa? Itu salah satu bentuk merenungkan, untuk apa? Mentafakuri, ya, mentafakuri apa yang telah diciptakan oleh Allah. Supaya apa? Supaya kita selaku hambanya menjadi hamba yang selalu bersyukur, ya. Tadi Bapak sangat mengapresiasi sekali apa yang telah kalian presentasikan. Semoga nanti dalam kehidupan sehari-hari bisa kalian praktekkan, ya. Paham? Oke, ada pertanyaan? Tidak. Nah, kalau tidak ada pertanyaan, kita nanti jangan lupa ya, ininya diuploadkan di link yang sudah tersedia, nanti di scan, ya, nanti uploadkan di sana, ya, karena itu sebagai bentuk bukti penguploadan. Nah, untuk selanjutnya kita laksanakan tes sumatif. Silakan dipersiapkan lagi
handphonenya dan juga silakan di scan ya. Nah itu untuk tes sumatif. Nah untuk merefleksikan pembelajaran pada hari ini, silakan ini ada instrumen yang harus kalian isi sesuai dengan apa yang telah kalian pelajari ya. Nah, nanti setelah kalian isi, boleh kalian kumpulkan ya. Ini untuk refleksi pada pertemuan kali ini. Nanti diisi. Telah kalian kerjakan sumatif dan juga perlu kalian ketahui bahwa yang di bawah KKM itu akan dilaksanakan remedial, dan untuk yang di atas KKM itu nanti masuknya ke pengayaan ya. Nah nanti siap saja karena berdasarkan hasil sumatif akhir ya. Baiklah, untuk pertemuan yang akan datang kita akan membuat proyek terkait dengan berpikir kritis dan pentingnya ilmu pengetahuan, yaitu membuat infografis yang ada pada Quran surah Al-Imran ayat 190 sampai 191 dan Quran surah Ar-Rahman ayat 33 terkait dengan berpikir kritis dan ilmu pengetahuan serta teknologi. Nah, baiklah kita akhiri pertemuan kali ini dengan berdoa. Silakan dipimpin oleh KM. Sebelum pulang